Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, para peserta kuliah mubalighin di Masjid Istiqomah, alhamdulillah pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir ini. Sebetulnya masih ada banyak pada pertemuan yang lalu ya, sisa-sisa pembahasan dari sejarah Islam secara umum, terutama mengenai fase Abbasiyah kedua dan Mamluk, kemudian lahirnya Turki Utsmani. Dan itu menarik untuk dikaji, sebab pada fase itu kita akan menemukan perseteruan yang sangat seru antara kekuatan Barat yang mulai menemukan mulai menemukan momentum untuk kembali bangkit dengan Islam. Jadi pada akhir Abbasiyah atau Abbasiyah periode kedua itu kan nanti kita akan menyaksikan satu periode yang disebut dengan periode Perang Salib. Perang Salib ini terjadi sekitar abad ke-11 sampai abad ke-12 atau abad ke-13 Masehi. Nah, perang-perang Salib ini merupakan kontak militer awal antara pasukan Islam dengan pasukan Barat. Yang tentu saja waktu itu Barat itu diwakili oleh Prancis, waktu itu namanya Kerajaan Normandia. Kemudian diwakili oleh Jerman, namanya Kerajaan Prusia, dan oleh Inggris. Nah, jadi itu tiga kekuatan besar di Eropa setelah Romawi Barat hancur. Nah, jadi ada tiga kekuatan di Barat itu tadi. Kemudian ditambah satu lagi kekuatan Romawi Timur atau Bizantium yang berpusat di Istanbul. Nah, kekuatan-kekuatan ini nanti secara bergelombang mereka melakukan serangan terhadap kekuatan umat Islam. Nah, nanti di simbolnya adalah Perang Salib. Perang Salib pertama, kedua dimenangkan oleh orang-orang Kristen, dan ini yang memberikan semacam pukulan telak kepada umat Islam bahwa ternyata umat Islam yang saat itu sedang ada di puncak kekuasaannya tiba-tiba kemudian dikalahkan dalam Perang Salib. Tentu saja ini menjadi berita yang sangat menggemparkan umat Islam. Umat Islam yang merasa tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan di abad itu, tiba-tiba kemudian dikalahkan dalam Perang Salib. Perang Salib kedua juga begitu, dimenangkan oleh pasukan Eropa. Dan Perang Salib ketiga yang bercita-cita ingin menghabisi segera kekuatan kaum muslim ternyata bisa dihadang oleh satu kekuatan baru yang muncul di pihak umat Islam, yaitu kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan pamannya Nuruddin Zangki. Setelah Perang Salib ketiga yang dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam kembali ini berpikir untuk menata kekuatan sampai Abbasiyah akhirnya runtuh, digantikan oleh kekuatan Mamluk. Tapi Mamluk tidak lama setelah itu beralih ke Turki, dan Turki menyempurnakan kemenangan umat Islam itu sampai nanti muncul pemimpin-pemimpin Turki yang dikenang di dalam sejarah, seperti misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel pada 1453, berarti abad ke-16 itu ya. Lalu berikutnya kekuatan Turki semakin naik. Nanti ada tokoh lain seperti Sultan Salim misalnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Magnificent. Ini sangat dikenal di dunia. Nah, tapi setelah kemenangan Turki ini, orang-orang Eropa yang sudah mulai punya moral kembali ya, ketika mereka sudah meninggalkan zaman gelap mereka masuk ke dalam satu fase yang disebut dengan zaman modern sekitar abad ke
15, 14, 15. Nah, terutama abad 15 ini. Berarti ketika Eropa masuk ke zaman modern itu pada saat yang sama Turki Utsmani itu mulai muncul menjadi kekuatan baru dunia. Bedanya nanti ketika Abbasiyah, Umayyah, Mamluk menjadi penguasa dunia, itu negara-negara Islam yang menjadi penguasa dunia, saingan mereka dari negara-negara barat itu kecil. Sebab saingannya adalah negara-negara yang tidak terlalu kuat, jadi negara-negara lemah, sampai bisa dikuasai lah kawasan atau negara-negara yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang barat. Tapi ketika Turki berkuasa, pada saat itu orang-orang barat mulai dia menemukan senjata baru untuk menghadapi umat Islam. Senjata barunya itu yaitu ilmu pengetahuan. Sebab pada zaman modern itu orang-orang barat sudah mulai meninggalkan gereja, jadi agama ditinggalkan, tidak lagi dijadikan sebagai referensi dan rujukan. Mereka menjadikan rujukan baru, yaitu membuat rujukan baru, yaitu ilmu pengetahuan yang mereka pelajari dari umat Islam. Maka pelan tapi pasti orang-orang Eropa ini sudah mulai dia bisa mengungguli kekuatan Utsmani. Bahkan ketika Utsmani waktu itu tentu negara adidaya, bisa memblok semua akses ekonomi negara-negara Eropa ke timur atau ke Asia. Itu mereka buat ini sendiri, membuat rute perdagangan sendiri atau rute penguasaan baru yang nanti disebut sebagai rute kolonial. Kalau rute normal dari Eropa itu lewat Laut Tengah, nanti lewat terusan Suez masuk ke Laut Merah, lalu kemudian ke Teluk Arab, Teluk Persia, ke Laut India lewat Selat Andaman, terus masuk ke Asia Tenggara lewat pantai barat Samudra Hindia, atau lewat pantai timur lewat Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini nanti masuk ke Jawa dan seterusnya sampai ke Cina. Nah, pada Turki waktu itu menguasai terusan Suez yang menjadi satu-satunya akses untuk masuk ke Laut Merah. Nah, oleh sebab itu kemudian karena orang-orang Eropa sekarang ini sudah mulai mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan, mereka membuat rute baru, yaitu rute masuk lewat tidak lewat Laut Merah, tetapi lewat Laut Afrika nanti, sampai mereka masuk ke Amerika, nanti ketemu dengan Australia misalnya, kawasan-kawasan yang tidak pernah diperhatikan. Kita bisa bayangkan Amerika waktu itu abad ke-14-15 itu isinya adalah orang-orang orang-orang Indian, ya, orang yang secara peradaban itu tidak tinggi dan tidak pernah diperhitungkan di dunia. Lalu kemudian mereka ke Australia. Di Australia itu juga mereka ketemu dengan aborigin. Aborigin ini juga suku yang juga terasing lah, tidak punya peradaban tinggi di dunia. Nah, mereka ketemu dengan itu. Tapi ini bekal Eropa yang nanti menjadi sangat penting untuk masuk ke dalam fase baru pada abad ke-17, yaitu fase kolonialisme Eropa. Nah, kolonialisme Eropa inilah, jadi ketika Eropa sudah mulai naik, nah Turki ini sudah mulai turun. Turunnya itu karena ada banyak sekali konflik, banyak kepentingan, pemimpin yang tidak cakap dan seterusnya, sampai akhirnya kolonialisme Eropa ini berhasil menguasai kawasan-kawasan yang tadinya dikuasai oleh umat Islam. Jadi transisinya itu antara abad 17, 18, 19 sampai abad 20. Nah, yang paling parah nanti terjadi kolonialisme itu pada abad abad ke-18 dan abad ke-19. Jadi abad 19 ini adalah puncak dari kolonialisme. Abad ke-20 nanti sebetulnya masih era kolonialisme, tetapi modelnya baru. Kalau abad 18-19 ini kolonialismenya dengan menggunakan penguasaan ekonomi dan politik secara langsung, abad 20 itu kolonialisme dengan dibiarkannya negara-negara Islam punya negara-negara baru, namanya era nation state. Tetapi berikutnya mereka menguasai tetap kawasan-kawasan itu. Seperti Indonesia misalnya, ini lama sekali dijajah secara konvensional, tradisional, kolonialisme lama, lalu kemudian dibiarkan merdeka. Tapi setelah merdeka, Indonesia ini tidak dibiarkan berjalan sendiri, menentukan nasibnya sendiri, tapi ditentukan oleh kekuatan Barat. Dan kekuatan Barat itu nanti bersembunyi di balik UN, itu United
United Nation itu PBB. Nah, PBB ini sebenarnya semacam wajah lain dari dari kolonialisme model baru setelah zaman nation state abad 20 sampai abad 21 sekarang, dan ini yang nanti memainkan memunculkan pada sekitar pertengahan abad ke-20 yang disebut dengan proxy war. Proxy war ini perang proxy. Jadi yang perangnya negara-negara pengendali dunia ini yang hakikatnya yang berperang negara pengendali dunia, tetapi di lapangan yang berperang ini adalah kadang-kadang kelompok kecil dengan satu negara tertentu, dengan tentara dan sebagainya. Nah, perang proxy ini semakin naik skalanya, jadi eskalasinya semakin tinggi di akhir abad ke-21 ini. Jadi semenjak di awal abad 21, maaf. Sejak peristiwa WTC 2001 itu, perang proxy semakin naik eskalasinya. Walaupun sebetulnya perang proxy ini kan mula-mula terjadi ketika peristiwa perang Irak dengan Iran tahun 81 sampai 88, lama sekali. Jadi yang berperang Irak dengan Iran, tetapi di belakangnya sesungguhnya ada kekuatan lain. Waktu itu Irak disokong oleh Uni Soviet, sementara Iran disokong oleh Amerika. Setelah itu nanti masuk ke Afghanistan. Jadi Afghanistan sejak 87 mulai juga dijadikan sasaran untuk perang proxy itu. Kemudian nanti masuk ke kawasan lain, Pakistan. Apalagi setelah Arab Spring ini, perang proxy ini semakin tidak jelas ininya, siapa lawan siapa, sampai kadang-kadang para pengamat ini bingung dengan perang proxy yang baru ini. Nah, tetapi ini mengindikasikan bahwa sejak sekitar abad ke-17 itu Eropa sudah mulai naik dia menjadi penguasa baru dunia, dan puncaknya dia abad ke-18, 19, 20, 21. Jadi hampir 3 abad ini, hampir 3 abad Eropa menjadi penguasa dunia baru setelah sebelumnya dikuasai oleh umat Islam. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteks politik dunia. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana Islam dalam sejarah Indonesia. Sayang sekali memang penulisan sejarah Indonesia ini kita tidak memulainya dengan tradisi penulisan akademik oleh umat Islam. Jadi orang Islam itu agak telat nulis sejarah Indonesia. Sebetulnya dulu sudah ditulis itu ya, cuma konteksnya bukan sejarah Indonesia, melainkan sejarah kawasan-kawasan. Misalnya ada kawasan di Jogja misalnya, Kerajaan Mataram, maka ditulislah sana sejarah Kerajaan Mataram, namanya Babad. Ada Babad Tanah Jawi misalnya, atau Babad Mataram. Nanti ada kawasan di mana lagi, satu kota, nanti dibuat sejarahnya. Jadi sejarahnya itu terpisah-pisah begitu ya, bukan dalam tradisi menulis sejarah Indonesia. Sebab memang konsep dulu kan, sebelum ada konsep Indonesia, yang ada itu kan kawasan-kawasan kecil-kecil. Indonesia ini serpihan-serpihan wilayah yang sangat banyak, kerajaannya begitu juga, dia jumlahnya sangat banyak. Nah, penulisan sejarah pun waktu itu ya sifatnya sangat lokal, sehingga untuk menyambungkannya secara nasional bukan pekerjaan yang mudah, dan memang tidak ditujukan untuk menyambung sejarah satu tempat dengan tempat lain menjadi satu kawasan yang disebut Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia tadi itu ya, yang dimulai dengan tradisi Babad, itu sebetulnya dikerjakan oleh umat Islam. Jadi yang pertama kali banyak menulis tentang sejarah kawasan ini adalah orang Islam. Hanya saja gaya penulisan Babad itu kan beda dengan gaya penulisan sejarah seperti yang kita kenal sekarang. Kalau Babad itu kan menulis sejarah dengan model penulisan syair. Jadi ada ininya, ada lagu-lagunya itu. Kalau mau baca Babad dengan benar berarti kita harus belajar dulu syair. Dan dulu juga Babad-Babad itu kan dibacakannya dalam satu acara-acara kesenian tertentu. Misalnya kalau ada hajatan, umpamanya memperingati kelahiran raja. Nah, untuk memperingati kelahiran raja itu dibuat pesta, umpamakan gitu ya. Pestanya 40 hari 40 malam, kadang-kadang begitu. Ada nanti malam-malam tertentu itu dia dibacakan
dalam bentuk dalam bentuk pembacaan lagu-lagu. Bisa jadi dia pembacaannya modelnya mau copat, misalnya lagunya mau copat. Kemudian kalau di Sunda namanya apa, pupuh ya. Nah itu seperti pembacaan dibacakan dengan lagu-lagu tertentu. Nanti lagunya ada yang Kinanti, Sinom, Dangdang Gula, macam-macam lah gitu. Nah jadi terkesan kan gitu ya, terkesan karena ditulisnya dan dibacakannya dengan cara-cara seperti itu. Menulis sejarah itu seperti tidak ilmiah, Jadi seolah-olah ini mah konsumsi untuk masyarakat awam dan dibacakan dengan cara-cara yang sangat tradisional. Nah, sementara tradisi menulis sejarah yang sifatnya diduga atau dinilai lebih ilmiah itu dimulai bukan oleh orang Islam tapi dimulai oleh orang Belanda. Nah, yang mula-mula nanti menulis sejarah Indonesia ini adalah orang-orang Belanda, terutama para gubernur jenderal dan orang-orang yang bertugas nanti menjadi penguasa di Indonesia. Kita lihat misalnya, nah ini tokoh-tokoh yang mula-mula menulis sejarah Indonesia. Ada tokoh seperti Thomas Stanford Raffles, dia menjadi lahir 1781 dan meninggal 1826. Karirnya dia pernah jadi juru tulis di AIC, kemudian dia pernah jadi letnan gubernur di Jawa yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal Inggris di India yaitu Lord Minto. 1814 Lord Minto meninggal dunia dan Raffles menjadi gubernur jenderal di Jawa sampai 1816. 1816 sampai 1823 menjadi gubernur di Bengkulu. Jadi karirnya banyak dihabiskan di Asia Tenggara. Dia seorang Inggris dan bertugas untuk Inggris. Jadi katakan begini sajalah, si Raffles ini orang Inggris yang dia waktu Inggris berhasil menjajah Indonesia, menguasai Indonesia, dia gubernur jenderalnya. Dan yang terpenting warisannya ini adalah buku ini, The History of Java ini. Buku ini sudah diterjemahkan, nanti bisa dicari di di Gramedia, itu banyak sekali, atau di Palasari. Buku ini berisi banyak hal tentang Indonesia. Ada kondisi geografis Pulau Jawa, kemudian cerita tentang asal mula penduduk asli Jawa dari mana, pertanian di Jawa, manufaktur, perdagangan, karakter, adat istiadat, bahasa, agama, sejarah dari mulai munculnya Islam sampai kedatangan Inggris. Nah, buku inilah yang pertama kali dianggap sebagai buku pertama yang menulis secara secara akademik begitu sejarah mengenai Indonesia. Walaupun sebetulnya konteksnya Jawa, tapi karena memang pusat Indonesia waktu itu ketika dikuasai oleh kolonial adalah Jawa, maka seolah-olah ini merupakan penulisan sejarah Indonesia yang pertama. Gitu. Ini ditulis oleh Raffles. Nah, cuma sayang karena yang menulisnya ini tokoh orientalis seperti Raffles, maka kita bisa membayangkan bahwa tulisannya ini pasti punya misi yang lain, punya misi tertentu dan punya gambaran yang tentu tidak terlalu menguntungkan untuk penulisan sejarah Indonesia. Contoh misalnya, di dalam buku ini disebutkan, nah contoh ya, di bab 9 itu disebutkan begini: agama Islam yang berkembang di Jawa terlihat hanya menekankan penampakan dan pelaksanaan, tetapi hanya sedikit yang berakar dalam hati orang-orang Jawa. Mereka bukanlah penganut Islam yang sempurna. Sebuah contoh yang sangat sederhana di mana ajaran Islam telah masuk ke dalam diri mereka, mungkin didorong dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh raja atau susuhunan. Jadi kita bisa bayangkan ini sebenarnya teori umum ya, yang dipegang oleh orang-orang orientalis ahli Indonesia yang meneliti tentang Indonesia. Mereka percaya bahwa orang-orang Indonesia walaupun agamanya Islam, tapi Islamnya itu nggak benar. Jadi Islamnya kira-kira sinkretik lah. Ya, Islamnya itu sudah, kalau seperti cat begini, ini kalau kelihatan catnya kuning, kalau catnya dihapus nanti ketahuan aslinya. Wah, itu warna semen kan itu di dalamnya. Nah, si Raffles itu juga begitu. Dia melihat bahwa orang Islam di Jawa waktu itu, pada Jawa ini pusat peradabannya Islam juga di zaman itu. Dia melihat bahwa orang-orang Islam di Jawa itu dia melaksanakan Islam tuh
seperti pelitur saja, dia hanya ada di permukaannya, jadi hatinya itu tidak, kira-kira gitu. Dia sampai berani menyimpulkan begitu, tidak berakar di dalam hati orang Jawa. Jadi seolah-olah orang Jawa itu bukan Islam, tetapi aslinya kejawen. Kalau ada Islam ya Islamnya sifatnya sinkretik begitu, bukan sungguh-sungguh Islam. Ini sebetulnya kalau si Rafflesnya masih ada, perlu dipertanyakan apa yang dia maksud dengan hatinya Jawa dan hatinya Islam itu. Dan rupanya pandangan semacam ini tuh bukan pandangan yang bukan pandangan yang hanya dibuat oleh Raffles saja pada abad ke-19 waktu itu. Sampai penulis terakhir model Peter Carey misalnya, ini saya punya bukunya Peter Carey ini. Nih, laku sekali buku ini, buku berat, bacaan cukup berat, tapi sudah cetak ulang sampai 5 kali ini. Ini buku yang ditulis oleh Peter Carey tentang riwayat Pangeran Diponegoro. Dia menulis 2 buku tentang Diponegoro. Sebelumnya ada buku judulnya Kuasa Ramalan, 2 jilid. Tapi kelihatannya hanya dicetak sekali saja karena itu disertasi betul ya, belum disederhanakan. Jadi agak berat bacaannya. Nah, ini dia lebih disederhanakan dan ini cukup luar biasa. Bagi pembaca yang tidak menekuni sejarah, apalagi tidak memahami metodologi yang dipakai oleh Peter Carey, mungkin agak sulit. Ini apa sih yang menjadi keinginannya Peter Carey dengan bukunya ini? Peter Carey ini kalau di dalam dalam analisis kalau kita analisis secara metodologis, dia menggunakan pendekatan struktural di dalam penulisan sejarahnya itu. Pendekatan struktural itu begini, dia punya keinginan untuk menentukan sebetulnya faktor apa yang paling kuat menentukan satu peristiwa sejarah. Contoh misalnya di sini ada Diponegoro, berarti kan peristiwa sejarahnya itu adalah apa yang dikerjakan oleh Diponegoro. Terutama ini menyangkut mengenai karir tertinggi Diponegoro, yaitu ketika dia berhasil menggelorakan perang Jawa atau perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, para strukturalis biasanya dia ingin mencari nih faktor apa yang menjadi penyebab. Kalau di dalam sejarah sosial, dia nanti akan menyebut bahwa faktor utama dari satu kegiatan atau satu peristiwa sejarah tertentu itu adalah struktur ekonomi biasanya. Itu biasanya sangat sering digunakan oleh strukturalis yang Marxis. Sebab bagi para pemikir Marxis, yang namanya ekonomi itu dia penentu sejarah, historical materialism. Atau misalnya bagi para pemikir yang lebih liberal, dia malah lebih melihat yang menjadi penentu sejarah itu adalah struktur geologis yang nanti akan membentuk struktur kebudayaan, kultur tertentu, termasuk di situ ada kultur ekonomi, kultur politik dan sebagainya, sehingga menghasilkan satu peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, dalam konteks sejarah individual seperti biografi, ini kan biografi kategorinya ini. Apa yang ditulis oleh Peter Carey ini, dia ingin menemukan struktur apa yang paling menentukan tindakan Diponegoro. Dan ternyata kalau di dalam tulisan biografi biasanya struktur yang paling dicari itu adalah mentalitas. Nah, sampai nanti ada yang disebut dengan sejarah mentalitas. Ini dicontohkan oleh sejarawan-sejarawan di Eropa, banyak sekali yang menulis biografi, dan mereka selalu mencari mentalitas apa yang membentuk seseorang sehingga dia melakukan tindakan tertentu. Nah, kayak Diponegoro misalnya, kok bisa ya Diponegoro ini kan dia seorang anak dari Raja Jogja. Dia anak raja, ayahnya itu Hamengkubuwono ke-3. Dia kakeknya Hamengkubuwono ke-2. Dia nanti diasuh oleh nenek buyutnya, istri dari Hamengkubuwono pertama, pendiri kerajaan Jogja yang sekarang ini. Kemudian dia sebagai anak raja sebetulnya posisinya bisa saja aman lah, bisa dia mendapatkan, walaupun dia bukan pewaris tahta, sebab bukan dari istri yang resmi jadi permaisuri. Dia bukan dari dari istri permaisuri, sehingga walaupun dia anak raja, dia tidak mendapatkan hak untuk menjadi raja. Nah, tapi sebetulnya dia bisa bisa mendapatkan kehidupan yang layak lah. Kalau cuma pengen hidup, dia ketika mendapatkan warisan tanah di Tegarjo, ini satu kecamatan begitu, dia sudah hidup berkecukupan. Apalagi di Diponegoro ini dia juga pandai berbisnis, sehingga dia banyak relasi bisnisnya itu banyak.
Nah, tapi kenapa di Penogoro kok sampai memberontak 1825 sampai 1830 itu kepada Belanda? Nah, ternyata menurut kesimpulan Peter Carey yang menjadi penyebabnya itu adalah mentalitas. Mentalitas apa? Nah, sebetulnya orang-orang Islam berharap yang disebut mentalitas itu adalah semangat jihad, perang sabil dan sebagainya. Tapi bagi Peter Carey bukan itu. Yang disebut dengan mentalitasnya itu adalah kepercayaan di Penogoro kepada ramalan. Waktu dia waktu dia kecil, jadi waktu dia sering bertapa, katanya dulu sering bertapa, ada bertapa di Gua Selarong, dia kemudian dapat semacam semacam wangsit atau apa begitu, dan itu yang katanya membentuk corak berpikirnya, corak mentalitasnya, sehingga dia melakukan apapun selalu dikaitkan dengan ramalannya, terutama mengenai kekuasaan di Jawa. Kan ini karya semacam ini seolah-olah ingin mendelegitimasi di Penogoro sebagai tokoh Islam. Sebab di Indonesia ini tidak ada pada abad ke-19 itu tokoh Islam sebesar Pangeran Diponegoro. Jadi kalau kita sebut Pangeran Diponegoro, selama abad ke-19 itu tidak ada yang lebih berpengaruh, tidak ada yang menimbulkan satu peristiwa sejarah paling besar kecuali Pangeran Diponegoro itu. Nah, makanya untuk mendelegitimasi posisinya sebagai tokoh Islam yang didorong oleh satu motivasi Islami, nah dia mencoba semuanya dikaitkan dengan tadi itu, dengan ramalan-ramalan. Hampir setiap bab saya bacanya sampai gregetan ini ya, selalu saja dia kaitkan dengan dengan ramalan gitu ya. Dan ini yang menjadi sangat tidak menguntungkan nanti dalam konteks penceritaan sejarah Indonesia itu. Tapi rupanya ini memang sudah jadi semacam rumus itu. Sejarawan-sejarawan asing Eropa, Belanda itu tidak percaya bahwa orang Indonesia itu Islamnya beneran gitu. Jadi dia nggak percaya, walaupun dia nyantri misalnya. Ini kan di Penogoro ini pernah nyantri, ini kiai, gurunya banyak kiainya, bahkan temannya yang paling dekat ketika berperang itu kan Kiai Mojo itu. Nah, Kiai Mojo ini salah satu kiai yang menjadi penasehatnya dan bahkan ikut terlibat di dalam perang di Penogoro ini. Dan bahkan tentara yang dikerahkan oleh di Penogoro bukan hanya tentara yang dia yang dia latih resmi dari Jogja, tetapi juga tentara-tentara santri. Jadi santrinya banyak sekali. Bahkan Kiai Mojo inilah yang menjadi sebab kenapa nanti banyak santri yang dia mau ikut bertempur di dalam perang di Penogoro itu, sehingga Belanda sangat kewalahan itu menghadapi di Penogoro. Baik, maghrib ya. Kita lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi. Jadi saya sudah mencontohkan dua penulis. Satu tadi Thomas Stamford Raffles, abad ke-19. Kemudian di abad ke-21 kita ketemu dengan bukunya Peter Carey. Jadi ini kira-kira sudah usianya hampir 2 abad. Teori yang dipegang oleh orang-orang Eropa tentang Islam di Indonesia. Raffles mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu sinkretik. Jadi artinya bukan Islam serius lah. Jadi Islam abangan, Islam yang tidak berpengaruh ke dalam kehidupan mereka dan seterusnya. Nah, ternyata hal yang sama juga tetap dipegang oleh orang-orang Eropa sekarang ini, penulis Eropa seperti Peter Carey ini. Sekarang Peter Carey jadi guru besar tamu di UI, di jurusan sejarah UI. Kemarin teman saya sempat salah satu pengujinya Peter Carey ya, untuk disertasinya. Dan cara pandangnya tidak berubah, tidak ada yang berubah, cuma agak sedikit beda pendekatan saja. Ini pendekatannya sudah, metodologinya dibuat sepresisi mungkin supaya lebih meyakinkan gitu, bahwa di Penogoro dalam konteks ini, kalau Raffles dia menyebut semua orang Jawa, di Penogoro ini kan salah satu representasi dari tokoh Jawa. Jadi supaya tidak menggugurkan teori para pendahulu mereka soal orang Islam di Indonesia, dibuat sama kesimpulannya. Jadi di Penogoro itu walaupun dia tokoh Islam, tapi yang menggerakkan pikirannya itu adalah pikiran kejawennya. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan tidak layak ditempatkan sebagai tokoh Islam. Nah, kesimpulannya itu kira-kira begitu, secara implisit di dalam buku ini. Jadi nanti sepanjang buku ini kita menemukan banyak sekali data yang luar biasa melimpah. Jadi dia membuat atau memasukkan data yang hampir tidak
atau belum dikerjakan oleh penulis lain tentang Diponegoro, tetapi kesimpulannya tetap sama. Nah, dari dua buku ini yang ditulis abad 19 sampai abad 21 sekarang, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa penulis Eropa atau penulis Barat, mereka ingin mengatakan bahwa sejarah Islam di Indonesia itu tidak terlalu berpengaruh. Sebab bagi mereka, kalau Islam ini berpengaruh, tentu saja yang paling serius untuk mengatur negara ini, kemudian untuk yang paling berhaklah terhadap negara ini adalah Islam. Nah, lalu untuk mengalihkan supaya yang tidak terlalu berpengaruh ini Islam, mereka membuat teori yang lain. Nah, teorinya itu disebut sebagai teori Hindu. Teori Hindu itu apa? Nah, Raffles ini adalah termasuk orientalis pertama yang mengembangkan teori Hindu sebagai akar budaya orang Indonesia atau orang Jawa. Jadi bagi para penulis ini, para penulis Eropa, nah mereka menyebut Hindu itu sebagai akar budaya. Jadi mereka kalau di sini Carey menyebutnya sebagai Jawa. Tapi ketika ditanya Jawa itu apa, rujukannya itu nanti kepada referensi Hindunya orang-orang Jawa. Misalnya orang Jawa mengidentifikasi diri sebagai tokoh-tokoh pewayangan seperti Bima, Arjuna dan sebagainya begitu, dan sehingga hampir bisa dipastikan Peter Carey juga sama, dia berkesimpulan bahwa yang disebut dengan kultur orang Jawa itu adalah Hindu dan aslinya orang Indonesia itu Hindu itu. Sekalipun Islam secara kasat mata terlihat menjadi anutan mayoritas, tapi ia melihat Islam itu sebagai sebelah mata, dan itu dikerjakan oleh semua penulis yang lain. Nanti ada penulis-penulis setelah Peter Carey ya. Nah, dia untuk mengokohkan teorinya ini, dia melakukan beberapa kegiatan lain ini yang ada kaitan dengan teori Hindunya itu. Dia tadi itu ya menulis History of Java, kemudian melakukan ekskavasi situs-situs Hindu Buddha, antara lain ekskavasi Candi Borobudur 1814, kemudian ekskavasi Candi Penataran 1815, dan ekskavasi Candi Prambanan. Jadi candi-candi itu tadinya sudah nggak ada itu, dimunculkan lagi karena dia kan gubernur jenderal tuh punya duit untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, karena dia punya uang, maka diantara kegiatannya ini adalah melakukan ekskavasi atau penyelamatan, menghidupkan kembali candi-candi yang sudah tenggelam seperti Candi Borobudur, Penataran, Prambanan. Kalau kita perhatikan kan sampai sekarang yang namanya Candi Borobudur itu di sekitarnya kan sudah tidak ada pendukung budayanya. Ya kan, kalau dicari misalnya di sekitar Borobudur, kira-kira ada nggak orang Hindu atau orang Buddha di sekitar situ? Kalaupun ada, saya yakin jumlahnya tidak signifikan ya, tidak sebesar candinya. Kan candi sebesar itu kan mestinya mengindikasikan wah pengikutnya itu banyak kan gitu ya. Ada ratusan ribu, nggak ada. Bahkan kalau kita perhatikan Borobudur itu kan yang mengurus dan memakmurkannya kira-kira gitu, itu saya yakin sebagian besar orang Islam itu. Kita pas ini masuk ke komplek Borobudur, coba kalau nanya kira-kira yang jaga ininya apa, yang jaga karcisnya itu agamanya apa itu ya, hampir bisa dipastikan lah itu Islam mesti kan gitu. Masuk ke dalam yang bersih-bersih, pengurus segala macam itu sebagian besar orang Islam, dan yang lebih menarik yang ziarah ke Borobudur itu sebagian besar juga orang Islam. Santri-santri dari mana ini SD Istiqomah ke Jogja itu pasti kan harus ke Borobudur gitu ya, nanti SMP Istiqomah juga ke sana. Jadi modelnya begitu. Ini yang memakmurkannya ya orang Islam. Jadi kan ini ciri atau tanda bahwa sebetulnya itu sudah tidak berpengaruh secara kebudayaan, makanya tidak ada yang menyelamatkan. Tapi orang Belanda, penguasa Belanda ini dia punya kepentingan yang besar. Menghidupkan lagi Borobudur itu. Mereka ingin Borobudur ini menjadi satu kekuatan untuk membuat satu alur cerita sejarah baru dalam sejarah Indonesia, yaitu teori Hindu tadi itu. Nah, jadi teori Hindu itu semakin dikuatkan dengan banyaknya temuan-temuan candi-candi itu, sehingga nanti antara disiplin arkeologi dengan sejarah saling mendukung untuk memastikan bahwa pengaruh Hindu di Indonesia itu lebih kuat daripada pengaruh Islam. Penulis lain seperti Marsden, dia juga sama, dia menulis buku judulnya History of Sumatra. Kemudian ada Hordronje juga. Nah, Hordronje ini dia menulis buku banyak, ini lebih banyak dari sebelumnya. Ada Het Makanse Festival, The Aceher,
Dia cerita tentang orang-orang Aceh, The Gayos, Hizdinis, Islam in East India. Nah, yang pertama kali menulis buku tentang sejarah Islam di Indonesia ini si Hordronya ini, Sejarah Islam di India Timur. Nah, The Hizdinis van Islam in East India. Nah, sejarah Islam di Indonesia, di India Timur atau di Indonesia ini ditulis dengan cara pandangnya Hordronya yang seperti tadi itu dipengaruhi oleh pandangan umum orang-orang Eropa bahwa Islam datang ke Indonesia itu sifatnya hanya kulit luar saja. Bahkan kemudian Hordronya membuat teori bahwa Islam itu pertama kali datang itu bukan dari Arab tetapi dari India, yaitu dari Gujarat. Ini untuk memperkuat teori Hindu tadi itu. Bahkan Islamnya saja itu bukan dari Arab tapi dari India, yang pasti itu sudah bercampur dengan, pasti ini menurut ini apa teorinya dia kan, karena padahal belum tentu Islam datang dari India, dia dicampur oleh adat istiadat Hindu dan sebagainya. Apalagi dalam beberapa naskah India itu menyebut bahwa orang-orang India yang datang ke Indonesia itu orang Malabar, atau disebut dalam naskah-naskah itu disebut Makbari. Nah, orang-orang Malabar atau orang-orang Makbari itu adalah orang-orang Arab yang sudah lama hidup di India. Jadi turunan Arab ini ya, turunan Arab, dan mereka juga hidup di kampung Arab, kemudian datang ke Indonesia karena memang mereka sangat senang berpetualang gitu, sehingga sebagian mereka ada yang sampai ke Indonesia juga. Kalau mempertimbangkan itu, bahkan yang datang ke Indonesia ini walaupun dari India itu bukan orang India. Nah, orang Indianya sendiri tidak terlalu banyak yang datang ke Indonesia pada awal-awal Islam berkembang. Nah, Hordronya dia ingin memperkuat itu, bahkan Islamnya itu bukan datang dari sumbernya gitu, tetapi dari India. Nah, oleh sebab itu dia nanti ini kita juga ketemu dengan Van Vollenhoven. Dia bukan ahli sejarah tetapi dia menulis tentang hukum adat di Indonesia, yang adat itu dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha itu. Nah, jadi karya-karya para orientalis inilah yang nanti menjadi sangat berpengaruh di dalam sejarah Indonesia itu. Sehingga kalau kita nanya atau kita baca ya sejarah Indonesia itu apakah terpengaruh oleh Islam atau tidak, jawabannya itu agak negatif, bahwa ternyata Indonesia itu tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Islam gitu. Jadi pengaruh Islam itu kecil saja di Indonesia, walaupun kita menyaksikan secara kasat mata mayoritas penduduk Indonesia ini sekarang Muslim. Nah, kita bisa bayangkan tuh ya, di negara yang mayoritas Muslim tiba-tiba sejarah Islamnya itu dikerdilkan. Dia tidak punya peran apa-apa di Indonesia ini. Ya, kalau kita baca sejarah Indonesia seolah-olah orang Islam di Indonesia itu seperti ada di negara orang lain, tamu kita ini di Indonesia ini. Pas baca sejarah kita lihat misalnya ya, ini ada beberapa contoh-contoh nah seperti ini ya, Majapahit misalnya, tentang Borobudur, kemudian tentang ini saya ambil dari salah satu buku pelajaran sejarah Indonesia di SMA. Ini kan disebutkan begini nih, bahwa siapa yang menjadi pelopor, yang menjadi faktor pencetus persatuan Indonesia. Nah, kan kira-kira gitu. Sebab di Indonesia ini persatuan ini menjadi salah satu isu yang sangat menarik dan isu politis. Selain juga dia mitos kan, karena ada silat ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Wah, seolah-olah Indonesia ini sekarang ini punya prestasi yang besar, yang gemilang, yaitu berhasil mempersatukan kawasan yang tadinya berserakan, ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kan gitu ya. Luar biasa itu ya, persatuan Indonesia ini sampai bisa menyatukan kawasan yang tadinya terpisah-pisah. Nah, lalu ingin dicari dari mana sebetulnya akar persatuan itu. Nah, ini yang nanti akan membentuk cara pandang ideologi sangat serius ya dalam berpikirnya orang-orang Indonesia. Ternyata di buku-buku sejarah itu kan diajarkan bahwa yang mempersatukan Indonesia itu adalah Majapahit gitu. Ini seperti di sini. Faktor yang mendorong lahirnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar. Letak Majapahit secara geografis sangat strategis, yaitu di tengah wilayah Indonesia, sehingga mudah memainkan peran dalam menyatukan Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. Ini sebetulnya secara teori sangat problematis. Kenapa sangat problematis? Coba kita bisa bayangkan ya.
Majapahit ini runtuh pada abad ke-15. Dia berdiri sekitar abad ke-12 atau abad ke-11. Nah, katakan saja dia berdiri abad ke-12 sampai abad 15, sekitar 3 abad. Di abad itu kira-kira konsep tentang Indonesia itu apakah sudah ada atau belum itu kira-kira? Saya yakin tidak akan ada yang namanya konsep Indonesia itu. Tetapi si penulis buku ini dengan sangat yakin menyebut bahwa Majapahit itu yang menjadi pencetus pertama persatuan Indonesia. Kan kita nggak habis pikir itu bagaimana caranya ide yang datang abad ke-20, nama Indonesia saja baru dikenal abad ke-20 itu tahun 1920-an, 1930-an, populernya 30-an lah setelah Sumpah Pemuda itu. Kan ada nama Indonesia itu setelah ada Kongres Pemuda 1928, baru populer nama Indonesia, banyak orang memakai nama itu 1928, bahkan 1911, 1912 ketika Sarekat Islam berdiri, ketika Muhammadiyah berdiri, nama Indonesia itu tidak dicantumkan. Kan kalau seandainya itu berdirinya waktu itu Indonesia sudah ada namanya, saya yakin mungkin dipertimbangkan itu Sarekat Islam Indonesia. Seperti kan ketika jadi partai tahun 47, SI itu kan berubah jadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Tapi kenapa ketika pertama kali berdiri nama Indonesianya nggak ada? Kan ini harus pasti istilah Indonesia itu belum ada, itu gagasan tentang Indonesia itu tidak ada. Apalagi ini abad ke-14, abad ke-15, zamannya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Itu kan semakin nggak masuk akal itu. Kok bisa tiba-tiba disimpulkan Majapahit itu menjadi menjadi sumber atau menjadi awal bersatunya kawasan Indonesia ini? Ada yang berkilah ya, ini kilah namanya, bukan fakta ilmiah. Katanya kan begini, katanya si Gajah Mada itu dia punya sumpah, namanya Sumpah Palapa, ingin mempersatukan Nusantara. Tapi kan apakah ya setiap kerajaan itu, hampir semua raja dia berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi penguasa dunia. Itu kan sampai gelar Raja Jawa saja, raja ini Mataram kan gelarnya Hamengku Buwono. Wah, Hamengkubuwono itu berarti kan yang memangku dunia. Jadi pengennya dia Amerika juga di bawahnya Jogja kan gitu. Tapi itu pengennya kan gitu ya, cita-citanya begitu. Ada Hamengkubuwono, Pakubuwono atau apalah kan itu, kalau sudah nyebut Buwono-Buwono berarti kan dia dalam pikirannya dunia itu sesuatu yang menjadi cita-citanya, ingin menjadi penguasa dunia. Dan setiap raja pasti punya cita-cita itu. Itu tidak bukan sesuatu yang aneh. Jadi semua raja pasti pengennya begitu. Makanya kalau Gajah Mada dia bersumpah bahwa dia akan menyatukan dunia, saya yakin hal semacam itu tidak hanya dilakukan oleh Gajah Mada, tapi semua raja pasti dia berpikir dia ingin menjadi penguasa dunia. Cuma masalahnya bisa atau tidak kan itu. Dan pada kenyataannya kan di Indonesia nggak ada yang bisa. Apalagi Majapahit. Majapahit ini kita bisa lihat faktanya. Coba misalnya, bukti apa yang meyakinkan bahwa Majapahit menguasai seluruh wilayah Indonesia? Itu nggak ada bukti kecuali tadi itu ya, sesuatu yang sifatnya angan-angan saja atau cita-citanya si Gajah Mada itu. Nah, kita bisa lihat fakta yang paling dekat dengan Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Jadi sezaman dengan Kerajaan Majapahit itu ada Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu berpindah-pindah pusat kekuasaannya dari sejak di kalau sekarang daerah Cijengjing itu ya, di dekat Ciamis ke sebelah sana lagi sebelum ke Banjar. Nah, itu di situ ada Kerajaan Sunda itu di situ. Kemudian pindah ke Kawali. Nah, terus pindah lagi ke Bogor. Nah, yang terakhir itu di Bogor, di Pakuan Pajajaran. Nah, sering disebut Kerajaan Pajajaran saja ketika ibu kotanya memang ada di sana, ada di Pakuan Pajajaran di Bogor itu. Nah, ketika zamannya Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, waktu itu Kerajaan Sunda ini pusatnya ada di Kawali. Rajanya namanya Niskala Wastukancana. Nah, punya anak namanya Dyah Pitaloka itu. Nah, Dyah Pitaloka inilah yang nanti menjadi sebab terjadinya perang Bubat itu. Perang antara Majapahit dengan Kerajaan Sunda di Bubat. Bubat itu sekitar daerah dekat inilah Brebes itu ya, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Kenapa perangnya di situ? Karena dekat ya, dari Kawali itu dekat tuh, tidak terlalu jauh. Nah, jadi Kerajaan Sunda waktu itu perang dengan Kerajaan Majapahit, tapi
akhir dari pertempuran itu status quo. Majapahit kembali ke tempatnya, Sunda juga kembali ke tempatnya. Jadi sampai Majapahit runtuh, sampai kerajaan Sunda runtuh, satu sama lain tidak saling menguasai. Kan kita bisa bayangkan gimana caranya kok ada konsep persatuan itu, ketika pada kenyataannya kerajaan Sunda yang di sampingnya kerajaan Majapahit saja nggak dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Kan ini omong kosong apa kan gitu ya, yang sedang ditulis di dalam buku sejarah ini. Tapi sayang ini kan diajarkan di sekolah-sekolah kita. Anak-anak kita kan sudah dia bodoh dibodohi kan gitu. Itu lebih bodoh lagi nanti. Nah, maksudnya dia kan tidak tahu ilmunya kan gitu ya. Karena nggak tahu ilmunya terus dikasih ilmu yang salah, kan lebih parah itu. Ini yang sebetulnya banyak sekali sejarawan sejak lama itu sudah mengkritik loh. Kenapa ini bolak-balik Majapahit disebut lagi sebagai faktor faktor penentu persatuan Indonesia itu. Nah, tapi karena memang ada keinginan kan gitu ya untuk mengokohkan teori Hindu itu, maka ini nanti didukung oleh beberapa penulis-penulis Belanda, karena teori ini juga diambilnya nanti dari beberapa buku yang ditulis oleh orang Belanda seperti Geschiedenis van Oost-India misalnya, dan beberapa buku yang lain ya tentang sejarah Indonesia versinya para penulis Eropa. Nah, sehingga dengan teori ini jadi semakin kokoh bahwa ternyata Indonesia itu pengaruh paling kuatnya bukan dari Islam tetapi dari Hindu. Nah, cerita-cerita ini kemudian disambung lagi, bukan hanya masalah politik, juga masalah-masalah kebudayaan. Contoh misalnya, nah, jadi bagaimana posisi Islam ini dalam konteks agama Hindu dan Buddha itu? Ini masih di buku yang sama ya, halaman 58 nih. Pada zaman Hindu, pusat kekuasaan adalah raja, sehingga raja dianggap sebagai titisan dewa. Oleh karena itu muncul kultus dewa raja. Apa yang dikatakan raja adalah benar. Demikian juga pada zaman Islam. Pola tersebut masih berlaku, hanya dengan corak baru. Raja tetap sebagai penguasa tunggal karena dianggap sebagai khalifah. Segala perintahnya harus dituruti. Coba ini kelihatan ini penulisnya ini nggak ngerti, mungkin dia nggak pernah ngaji juga. Dia tidak bisa membedakan konsep khalifah di dalam Islam atau kekhilafahan di dalam Islam, konsep dewa raja di dalam Hindu, dan konsep kepemimpinan dalam Islam. Kan bisa, kalau bagi penulis sejarah, kalau dia tidak mengerti konsep-konsep itu dan tidak bisa memilah, apalagi ini cenderung menyamakan, jadi konsep Holipate sarua jeung konsep dewa raja, itu kan aneh itu. Padahal konsep dewa raja itu kan satu konsep yang khas dalam kepercayaan orang-orang Hindu, bahwa yang namanya raja itu adalah titisan dewa. Makanya setiap raja dia harus punya cerita bahwa dia pernah berinteraksi dengan satu kekuatan gaib. Misalnya, contoh misalnya dalam filmnya Ken Arok dan Ken Dedes itu ya. Itu film itu kliklah nanti dicari di YouTube, banyak sekali itu. Ken Arok, Ken Dedes. Jadi ceritanya Ken Arok ini sebelum dia menjadi raja, itu waktu ibunya sedang jalan-jalan atau apa gitu, itu ketiban pulung ke rumahnya, masuk ke dalam perut ibunya sehingga hamil lah ibunya. Gitu. Nah, hamilnya ibunya ini disebabkan oleh adanya wahyu yang turun dari langit, namanya pulung kalau dalam konsep Jawa. Jadi ada pulung yang masuk ke dalam perut ibunya sehingga itu jadi bayi. Nah, bayi itulah yang nanti jadi Ken Arok itu. Makanya Ken Arok layak menjadi raja. Kenapa dia layak jadi orang? Dia anak dewa, makanya setiap raja itu harus disembah. Nah, disembah itu kan berarti sama dengan posisinya dengan dewa. Kalau kita mau cari perbandingan, coba lihat cerita Ramayana dan cerita Mahabharata. Semua tokoh raja dalam cerita Ramayana dan Mahabharata pasti adalah anak dewa. Itu. Misalnya Pandawa yang 5 itu ya, dari mulai Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, itu semuanya anak raja. Itu bahkan Kunti yang katanya ini punya anak haram kan itu ya, namanya Karna, itu juga anak raja. Itu karena dia jadi raja nanti di salah satu negara di India, kerajaan di India. Nah, lahirnya Pandawa 5 itu semuanya karena datangnya dari dewa. Sebab katanya suaminya Kunti ini, Pandu, itu dia sudah kena sumpah, dia tidak bisa berhubungan dengan istri-istrinya. Kalau berhubungan dengan istrinya, maka semua istrinya dia akan mati kan gitu. Dan itu katanya matinya Pandu karena dia mencoba mencumbu istrinya, lalu dia mati.
Nah, gimana caranya si Pandu yang mati sebelum punya anak tapi tiba-tiba dia tidak bisa mencumbuhi istrinya tapi tiba-tiba dia punya anak. Dia punya anak sampai 5 itu. Lalu dibuatlah cerita, kan ceritanya katanya si Kunti ini dia pernah dapat anugerah dari dewa. Jadi dia tinggal panggil saja dewa dan dia bisa hamil. Bukan hamil, bisa dapat anak. Nggak usah hamil, dapat anaknya itu. Jadi dia suatu kali minta anak dari dewa mana gitu, dapat Yudhistira. Lalu dia minta lagi ke dewa mana, dapatlah Arjuna dan seterusnya. Makanya anak-anaknya karena semuanya turunan dewa, maka mereka layak untuk disembah. Nah, itu namanya konsep dewa raja. Setiap raja itu adalah dewa. Makanya setiap raja wajib disembah. Kalau wajib disembah, kita menyembah dewa, menyembah raja itu sama dengan menyembah para dewa. Dan itu perintahnya tidak boleh ditolak para raja ini karena mereka adalah turunan dewa. Saya yakin di semua kerajaan Islam, dari mulai pertama kali kerajaan Islam muncul atau bahkan sejak pertama kali Rasulullah memimpin di Madinah sampai sekarang, tidak pernah ada raja yang mengaku sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan. Coba cari di mana raja yang mengaku sebagai sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku begitu, sudah keluar dari Islam, dia sudah bikin agama sendiri, kan? Nggak mungkin, sebab sistem teologi dalam Islam, sistem kepercayaan di dalam Islam itu menolak itu secara fundamental. Kalau dia Islam, pasti konsep dasarnya akan menolak konsep itu, konsep dewa raja. Nggak mungkin itu. Walaupun setiap raja merasa mereka adalah dhillullah fil ar atau khalifatullah fil ar. Sebab memang kan Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan kalian khalifah di muka bumi, yaitu sebagai wakil Tuhan. Tapi wakil Tuhan itu bukan Tuhan. Gitu, dia bisa saja wakil Tuhan, dia manusia biasa saja, cuma dia mendapatkan amanah dari Tuhan untuk mengelola dunia, kan kira-kira begitu. Maka dia representasi pengelola dunia ini ada di dalam sosok para pemimpin, maka disebutlah khalifah. Nah, salah satu bukti yang lain misalnya ya, sebelum zaman Hindu di Indonesia itu tidak ada yang namanya istilah rakyat. Rakyat itu nggak ada, itu tidak pernah dikenal. Yang ada itu hamba, kawulo, gusti. Kawulo itu rakyat, kan, dia menyembah kepada Gusti. Hamba, dia menyembah kepada rajanya. Nah, setelah Islam datang, barulah dikenal konsep rakyat. Rakyat itu dari bahasa Arab ro'iyah. Nah, ro'iyah itu artinya yang dipimpin, kan. Kullukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ro'iyatihi, yang dipimpinnya. Nah, konsep ro'iyah ini yang kemudian menjadi istilah rakyat itu menjadi populer di seluruh Indonesia. Di mana-mana kan rakyat, raja dengan rakyatnya, bukan raja dengan hambanya. Sudah tidak pernah didengar lagi zaman Islam. Sebab konsep hamba, konsep kawulo itu berarti dia masih sama seperti zaman Hindu, dan itu sudah tidak dikenal lagi, tapi raja dengan rakyatnya. Nah, rakyat itu yang dipimpin, berarti kan raja itu tidak dianggap sebagai pemimpin. Jadi konsep itu sudah hilang sama sekali. Tapi karena kejahilan ini penulis buku ini, dia tidak mengerti apa bedanya konsep dewa raja dengan konsep khilafah di dalam Islam. Kemudian tiba-tiba dia menyamakan saja semua raja dalam dalam zaman Islam itu sama dengan zaman Hindu, padahal jauh sekali. Perbedaannya itu sangat fundamental, dan itu sangat subtil. Dan ini kan usaha-usaha untuk menyamakan saja apa yang dikerjakan oleh orang Islam dengan orang-orang Hindu secara konsep kebudayaan politiknya. Kemudian ada lagi misalnya, ajaran Islam dianggap sebagai sinkretik. Jadi misalnya nih, pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu juga muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam. Ini semakin menguatkan nanti ini penjelasan bahwa sejarah Indonesia itu bukan sejarah Islam, tapi sejarahnya orang-orang Hindu. Sebab katanya Islam pun datang, dia kemudian diaduk-aduk dengan kepercayaan lama, dan dia tidak bisa membedakan mana konsep adat di dalam Islam dan mana konsep syariat, gitu kan. Di dalam syariat itu dia mengakomodasi adat, bahkan adat itu boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Al-adah muhakkamah, adat itu boleh dijadikan sebagai hukum. Nanti ada juga di antara salah satu sumber hukum itu adalah urf. Urf itu bisa diakui sebagai sumber hukum. Makanya dalam tradisi Islam yang berbeda-beda
itu pasti ada uruf yang berbeda-beda. Urufnya orang Indonesia bisa dijadikan hukum kalau dia tidak bertentangan dengan syariat. Urufnya orang Arab begitu juga, urufnya orang Afrika dan sebagainya. Sehingga kita menemukan ada beberapa adat yang dia diadopsi menjadi bagian dari kehidupannya orang Islam. Nah, ini yang disangka oleh orang-orang Barat atau orang-orang Eropa sebagai sinkretisme, sebagai bukan akulturasi, apa namanya, sinkretisme antara Islam dengan Hindu. Jadi akulturasi ini bukan sekedar akulturasi, tetapi melahirkan satu kepercayaan yang disebut sebagai kepercayaan kejawen. Padahal kejawen itu satu konsep yang lain, bukan konsep perpaduan antara Hindu dengan Islam. Kejawen itu adalah kebatinan, dan kebatinan itu di mana-mana dia berkembang, gitu ya. Ada apa namanya, dalam setiap kebudayaan di mana-mana ada spiritualisme, ada ajaran kebatinan. Di Kristen ada kebatinannya, di Islam ada kebatinannya, di Hindu ada kebatinannya, dan lain-lain itu. Nah, cuma kebatinan itu nanti biasanya kan karena dia melekat pada adat, sering disebut dengan kawasannya. Kebatinan Sunda disebut Kasundaan atau Sunda Wiwitan. Kebatinan Jawa disebut Kejawen. Kebatinannya orang-orang Dayak disebut Keharingan. Dan ada beberapa lagi kebatinan yang lain, dan itu semuanya sebetulnya bukan agama dan bukan sesuatu yang aneh dalam sejarah agama-agama dan kepercayaan masyarakat. Sebab di setiap tempat di mana-mana selalu ada ajaran-ajaran kebatinan. Di zaman modern sekarang ini saja, di tengah rasionalisme di Eropa itu kan muncul ajaran kebatinan. Namanya spiritualisme New Age. Nah, ini kan tokoh-tokohnya nanti seperti kalau di Indonesia seperti Anand Krishna. Nanti kalau di New Zealand itu ada seorang tokoh sektenya itu Davidian. Dia mengembangkan satu ajaran dekalogisme kan. Nah, dekalogisme ini adalah satu model ini juga satu model kebatinan itu. Nanti ada lagi kebatinan New Age itu yang dikembangkan di Amerika sampai berkembang di mana-mana. Kalau mau tahu ajarannya misalnya, tapi mungkin saya kira sekarang ini saya tidak tahu terbit atau tidak, itu ada satu novel, ada tiga seri itu ya, judulnya Celestine Prophecy. Nah, Celestine Prophecy itu menceritakan tentang dasar-dasar atau akar-akar tradisi spiritualisme New Age-nya orang-orang Barat. Nah, itu di dalam novel itu diceritakan pemikirannya sampai muncul nanti kebatinan itu. Dan kejawen itu adalah bagian dari kebatinan, tapi kok tidak bisa membedakan ini penulis ini antara mana kebatinan, mana sinkretisme dan sebagainya, itu tidak dimengerti. Nah, sampai dia menyimpulkan begini, upacara gerebeg yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan hari besar Islam, sehingga muncul gerebeg Syawal, gerebeg Mulud, gerebeg Syawal dan gerebeg Mulud. Nah, gerebeg Mulud itu artinya pesta yang di situ katanya ada gunungannya. Kalau saya tanya ke para budayawan di Jogja itu, apakah makna gunungan itu adalah Hindu? Ternyata tidak. Makna gunungan itu justru datangnya dari Islam. Jadi sebelum zaman Hindu itu tidak ada yang tradisi pakai gunungan. Jadi gunungan itu kan disimbolkan, ya biasanya kalau di gunungan itu di situ ada buah-buahan, hasil sayur, hasil panen, ada padi segala macam tuh ya, yang disusun dari bawah sampai ke atas. Nah, katanya yang paling puncak itu adalah simbolisasi tauhid. Jadi semua yang dihasilkan oleh manusia, yang didapat oleh manusia, sumbernya adalah satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, simbol tauhid ini itu kemudian dibuat dalam gunungan, baik itu gunungan dalam wayang, misalnya wayang sebelum zaman Islam itu tidak ada gunungan, tapi nanti setelah zaman Islam ada gunungan. Lalu nanti dan setiap ada gerebek buat gunungan seperti itu, dan ada yang menarik lagi yaitu tumpeng. Tumpeng itu juga sama begitu, modelnya gunungan juga, dan itu adalah simbol dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan simbol dari kepercayaan pada Hindu. Dan ini yang tidak bisa dijelaskan oleh penulis buku ini, tapi ini kemudian dipercayai sebagai salah satu cara untuk memasukkan doktrin bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah Hindu. Yang tidak bisa dijelaskan ini apa makna dari gunungan itu, kan dia nggak ngerti itu makna gunungan apa. Ini kan mestinya harus dikaji atau harus ditanya kepada para ahli kebudayaan yang mengerti tentang simbol-simbol itu. Nah, itu nggak ngerti simbol. Lalu ada lagi nih yang lebih lucu lagi nih,
hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tari Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari, maka sejak 633 diubah menjadi tari Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru dan dikenal sebagai tahun Jawa. Ini katanya sinkretik. Ini bukan sinkretik, ini islamisasi namanya. Jadi yang tadinya Hindu diubah menjadi Islam. Apa yang diislamkan? Satu, yang diislam adalah nama hari. Sebelum menggunakan model Islam, nama hari Islam, orang Jawa itu punya 5 hari. Pon, Paing, Wage, apa lagi? Manis ya, Kliwon ya. Nah itu ada 5, namanya pasaran kalau kata orang Jawa. Jadi mereka hanya punya hari itu 5, dan itu tentu saja bukan ajaran Islam. Sebab di dalam Islam itu hari itu 7. Artinya disebutkan hari dari mulai apa? Dari mulai Ahad sampai Sabtu. Ahad itu 1 artinya kan. Isnin 2, Salasa 3 kan, Arbia 4, Khamis 5, Khamsun ya. Kemudian ada Jum'ah. Jum'ah itu menggabungkan antara 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Sabat. Nah, Sabat ini menghormati hari pada zamannya Nabi Musa. Nah, jadi hari-hari itu kemudian digunakan di dalam kalender Jawa sampai orang Jawa itu menggabungkan antara yang Islam dengan yang dengan yang lama itu, sampai nanti ada Ahad, Paing, Jumat, Kliwon misalnya kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, penggabungan itu bukan sinkretisme sebab tidak berimplikasi kepada kepercayaan apapun. Coba kan, apa boleh kita menggabungkan sekarang misalnya Selasa pertama begitu, Selasa kedua nanti pekan depan, kan modelnya begitu ya kita. Boleh nggak itu menggabungkan antara Selasa dengan pertama? Padahal Selasa sendiri sudah 3 dikasih pertama, jadi 3 yang pertama kan gitu ya. Nah model-model begitulah kan nggak ada implikasi apa-apa dalam keyakinan mau menggabungkan nama hari-hari itu. Lalu yang diubah itu nama bulan. Kalau nama bulan sama sekali nggak dipakai itu yang dari Hindu, sebab semua nama bulan itu mengadopsi nama-nama dewa. Jadi nama-nama dewa yang dikenal di dalam ajaran Hindu itu dihapus. Sebab kalau masih dipertahankan berarti kan masih ada nama-nama dewa yang diperkenalkan kepada orang Islam, dan itu tentu menyalahi akidah. Kalau nama hari tadi nggak ada implikasi apa-apa ke dalam kepercayaan, tapi kalau nama bulan ada, sebab namanya dari dewa-dewa itu. Lalu diganti dari bulan pertama jadi Suro ya, bulan kedua Sapar, terus yang ketiga bulannya Mulud, yang keempat Silih Mulud. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab kan masih tetap, terus Rawah, puasa kan itu, terus apa lagi? Syawal, balik lagi Hapit itu di Sunda, kalau Jawa namanya Selo gitu. Selo itu ya sela gitu ya, sela antara 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ada makanya Hapit. Kalau di Sunda Hapit kejepit itu ya. Nah itu sama maknanya dengan Selo, itu sama. Terus baru setelah itu Rayagung, bahasa Jawanya besar kan. Nah itu nama-nama bulan itu kan diambil dari tradisi Islam. Suro karena ada peristiwa Asyura, tapi bukan Asyuranya Syiah, karena Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram itu sudah dikenal sejak zamannya Nabi Musa, itu selalu dihormati. Makanya Nabi menganjurkan supaya setiap tanggal 10 Muharram itu puasa di situ, sebab itu menghormati Nabi Musa. Jadi Asyura itu bukan harinya milik orang Syiah, bukan. Orang Syiah itu kan datang belakangan saja, lalu dia mengklaim bahwa Asyura itu miliknya orang Syiah. Itu klaim yang nggak benar itu. Nah maka karena ada Syuro atau tadi ada peristiwa Asyura namanya Suro. Safar karena ada peristiwa penting namanya tetap Safar. Nah Rabiul Awal karena ada peristiwa penting, Mulud lahirnya Nabi, Maulid itu, maka bulannya Mulud. Setelah itu ganti Mulud kan itu, Silih Mulud dan seterusnya. Kalau ada peristiwa-peristiwa penting diganti kan. Nah ini yang yang merupakan proses Islamisasi itu, karena itu menjadi penting untuk mengganti nama-nama bulan. Sebab tadinya itu nama dewa-dewa. Kemudian tahun, kalau tahun nggak ada tahun itu tidak ada implikasi apa-apa terhadap, baik itu terhadap ibadah, terhadap apa-apa. Kan kayak begini, apakah Idul Fitri tergantung tahun atau tidak? Enggak ya, kalau tanggal tergantung setiap 1 Syawal. Makanya tanggalnya diubah menjadi Komariah karena dia akan berkaitan dengan ibadah. Lalu bulannya juga diislamisasi tadi karena dia berkait dengan satu peristiwa ibadah tertentu, puasa, Ramadan dan seterusnya. Nah ini kan
bukan sinkretisme yang begini, namanya Islamisasi. Mana yang penting untuk diislamkan, itu diislamkan. Nah, makanya ini pinternya Sultan Agung, zamannya Sultan Agung. Sultan Agung dia pandai mengubah itu, melakukan Islamisasi, sehingga orang Jawa merasa bahwa itu tahunnya orang Jawa. Walaupun esensinya sudah diislamkan, gitu. Dan itu bukan sinkretisme sama sekali. Nah, ini contoh-contoh ya, beberapa soal bahwa sejarah Islam di Indonesia itu sengaja ditenggelamkan supaya kita tidak punya jejak sejarah Islam di Indonesia itu. Bahkan kalau cerita tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam, seolah-olah kerajaan-kerajaan Islam ini tidak ada peran dan fungsinya sama sekali. Jadi begitu saja dilewat. Padahal kerajaan Islam itu dia berkuasa kalau hitung di Aceh itu sejak abad ke-10 atau minimal abad ke-11. 11 Masehi itu ya. Kalau 11 sekarang sudah 21, berarti 10 abad tuh. Islam berpengaruh di Indonesia. Kalau sudah 10 abad begitu, apa pengaruhnya kecil? Ya tentu tidak. Itu pengaruhnya besar sekali. Sampai-sampai ketika Belanda berkuasa di Indonesia, Belanda ini kan ingin membuat unifikasi hukum. Jadi hukumnya ini harus seperti sekarang kan, hukum kita ini kan diunifikasi nih. Satu sumbernya, yaitu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Unifikasinya itu begitu. Dulu zaman Belanda, karena mereka datang belakangan kan sudah ada hukum yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Belanda juga ingin melakukan unifikasi supaya hukumnya bisa mereka kendalikan, tapi ternyata nggak bisa itu. Belanda itu tidak pernah berhasil melakukan unifikasi hukum sampai hukum yang berlaku di Indonesia tetap seperti sedia kala, yaitu hukum yang diberlakukan ketika zaman kerajaan-kerajaan Islam. Dan itu kalau kita baca misalnya Kanun Malaka, Kanun Melayu, Kanun Aceh, Kanun di Demak dan seterusnya, itu semua isinya fikih Islam, syariat Islam. Artinya hukum Islam itu berlaku sudah sampai mengakar begitu. Karena sudah berlaku dan masyarakat memang tidak mau menggunakan hukum yang baru, apalagi Belanda orang kafir kan tidak mau tiba-tiba menggunakan hukum model Belanda, maka akhirnya Belanda memberlakukan hukum mereka, hukum publiknya Belanda itu secara perlahan-lahan. Keberhasilan mereka hanya dua, yaitu bikin undang-undang hukum perdata dan undang-undang hukum pidana. Ada WB atau apa itu? Wet Book Fund WB itu wet book ya, buku hukum. Satu fund Strafrecht itu hukum pidana, satu lagi hukum perdata itu. Nah, yang sekarang jadi KUHP dan KUH pidana dan KUH perdata di Indonesia. Nah, ini dibuatnya dulu oleh Belanda, hanya itu saja yang berhasil dimasukkan. Itu pun sebetulnya pada mulanya ketika diberlakukan tidak bisa diterima oleh semua orang. Jadi orang-orang Islam itu masih menggunakan hukum-hukum sebagaimana sebelumnya sudah digunakan. Tapi kan aspek-aspek semacam ini tidak pernah dimunculkan. Jadi seolah-olah Islam itu nggak ada pengaruhnya saja di Indonesia. Kalau sudah ngomong sejarah Indonesia, itu nggak ada Islamnya. Jadi Islam tidak berpengaruh sama sekali ke dalam sejarah Indonesia. Padahal kalau kita urutkan, selain tadi kerajaan-kerajaan Islam, tokoh-tokoh yang muncul di dalam sejarah Indonesia itu banyak sekali, itu tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Islam. Ya tentu saja tokoh ini muncul pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kita kenal misalnya ada Wali Songo kan, itu ya, saya kira tokoh pendakwah Islam yang sangat terkenal tuh. Di hampir semua daerah itu ada ada pembawa ajaran-ajaran Islam, dan itu dikenal sebagai tokoh-tokoh yang berpengaruh di kawasannya masing-masing. Ada Wali Songo itu bahkan ada yang jadi raja, seperti Sunan Gunung Jati misalnya kan. Sunan Gunung Jati itu dia selain sebagai pendakwah juga dia adalah politisi, mendirikan kerajaan di Cirebon, dan nanti di kawasan-kawasan lain juga begitu. Nah, tokoh-tokoh ini muncul, mereka tentu dengan latar belakang Islam. Termasuk abad ke-19 kita punya tokoh besar namanya Pangeran Diponegoro itu. Tapi Pangeran Diponegoro, nah ini juga sekarang sudah mulai didelegitimasi. Bagaimana caranya supaya Pangeran Diponegoro ini tidak dianggap sebagai tokoh Islam, orang Islam nggak mau mengakuinya, kira-kira gitu. Dibuatlah buku ini. Jadi sangat halus ini mengubah cara pandang kita terhadap Pangeran Diponegoro. Cuma sayang ya, di Indonesia ini belum ada yang sehebat Peter Carey menulis Diponegoro. Dia ini konon katanya 30 tahun riset hanya untuk menulis buku Diponegoro ini. Jadi dia menemukan sumber-sumber yang agak susah kita cari dapatnya. Dia bahkan sudah sangat ahli membaca naskah-naskah kuno berbahasa Jawa yang orang Jawa sendiri udah nggak ngerti. Jadi orang Jawa udah ngerti, dia ngerti sendiri itu. Satu-satunya yang menjadi pesaing
Indonesianis pesaingnya Peter Carey ini yang bisa baca kuno itu hanya Wycliffe. Wycliffe itu sekarang jadi profesor sejarah di NUS, National University of Singapore gitu ya, di Singapura. Nah, kemudian Carey dulu dia di Oxford lama, jadi di pusat studi Indonesia. Lalu kemudian posisinya diganti oleh sejarawan masih muda Kevin Fogg namanya. Kemudian sekarang dia pindah ke UI, jadi profesor di UI sekarang. Disewa oleh UI, dan dia mulai bikin banyak riset. Nah, ada riset terbarunya ini judulnya Perempuan-perempuan Tangguh di Jawa. Nah, ini juga saya baru lihat bukunya belum saya beli. Nanti sebentar saya ingin dapat buku itu, karena buku ini penting nih untuk meruntuhkan teori soal Kartini itu. Sebab selama ini kan seolah-olah di Indonesia ini perempuan Indonesia itu nggak berdaya. Wah, baru kemudian Kartini muncul kan gitu ya, sebagai tokoh emansipasi wanita kan gitu ya. Jadi ya kayak perempuan itu nggak berdaya gitu. Padahal perempuan di Indonesia itu hebat luar biasa itu dia. Tidak pernah ada istilah istri-istri takut suami, nggak ada. Tapi kalau suami-suami takut istri banyak sekali. Nah itu saking hebatnya perempuan Indonesia kan itu. Tapi itu serius, nanti saya kira bukunya Peter Carey itu penting untuk untuk kita kaji deh, karena memang dalam beberapa buku yang lain, misalnya ada Ann Kumar ini peneliti dari Australia, tapi dia turunan Bangladesh kalau tidak salah. Dia neliti juga tentang perempuan prajurit di Istana Mangkunegaran. Jadi Istana Mangkunegaran itu dulu ada banyak sekali prajurit perempuan. Ternyata bukan, Mangkunegaran kan abad ke-18 tuh. Abad ke-16 itu di Aceh ada khusus Ulebalang perempuan. Nah, salah satu jenderalnya yang terkenal itu adalah Laksamana Malahayati itu. Nah, itu kan perempuan juga tuh. Di Aceh apalagi itu, perempuan tuh pernah jadi presiden, jadi raja, Jadi raja sepeninggal Iskandar Sani. Jadi Iskandar muda, Iskandar Sani. Nah, Iskandar Sani ini meninggal masih muda, belum punya anak, tidak ada pewaris. Maka untuk menjaga keutuhan kerajaan diangkatlah istrinya, namanya Ratu Safiyatuddin. Nah, dia selain karena anak raja, dia juga sudah mengerti itu konstelasi politik di Aceh waktu itu, sehingga bisa cukup mempertahankan stabilitas kerajaan Aceh tidak sampai pecah dan seterusnya gitu ya. Jadi semenjak Safiyatuddin itu nanti selama 60 tahun, 59 tahun Aceh itu dipimpin oleh perempuan. Kan artinya apa coba? Tradisi perempuan di Indonesia itu sebenarnya nggak ada persoalan dengan gender segala macam, itu nggak ada itu cerita gender. Itu hanya ada dalam ceritanya Kartini saja. Gitu. Kenapa ada dalam cerita Kartini? Karena Kartini ini anak bangsawan Jawa. Bangsawan Jawa semenjak mereka jadi birokrat kolonial, yang menjadi referensi dalam kebudayaan mereka itu bukan kebudayaan asli Indonesia, tapi referensinya itu Eropa. Dan kita tahu bahwa feodalisme itu hidup di Eropa, bukan di Indonesia. Makanya gerakan feminisme munculnya di Eropa, bukan di Indonesia. Itu. Tapi kemudian karena kehidupan feodal itu juga berpengaruh kepada bangsawan-bangsawan Jawa di Indonesia, Kartini yang anak bupati itu pasti merasakan itu. Sampai akhirnya dia curhatkan soal kondisi bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, lingkungan sekitarnya. Tapi kan masalahnya Kartini nggak gaul ya, kan anak bangsawan, gaulnya cuma di sekitar rumahnya aja. Dia tidak gaul misalnya sampai ke pedalaman-pedalaman. Coba dia perhatikan misalnya gini nih. Di Indonesia itu tradisi bekerja, perempuan bekerja itu nggak aneh. Coba datang ke sawah itu, siapa yang bekerja di sawah? Laki-laki dan perempuan. Tapi tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Bagian nyangkul laki-laki, nanti bagian tandur, nanam padinya ya perempuan gitu. Nanti bagian menyiangi padi udah gede perempuan gitu. Nanti bagian panen bareng-bareng. Tidak ada diskriminasi soal pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perempuan datang ke kebun, ikut juga membantu dan sebagainya. Itu sudah biasa, itu nggak aneh dalam tradisi Indonesia. Tapi tiba-tiba kemudian Kartini menyebut bahwa perempuan Indonesia tidak punya hak untuk maju dan sebagainya. Dia menggambarkan katanya perempuan Indonesia itu nggak boleh sekolah gara-gara dia nggak boleh sekolah seperti kakaknya. Kakaknya kan selepas ILS itu pergi ke Eropa tuh, sekolah dia nggak boleh sama bapaknya. Nah, dia lupa bahwa dia ini bangsawan. Bangsawan itu punya tata krama yang sangat feodal, yang tidak bisa ditembus begitu saja gitu. Nah, makanya Kartini dia nggak tahu bahwa di pesantren-pesantren itu ada unsur pesantren perempuan.
gitu kan, ada kiainya juga perempuan tuh ya, nyai namanya, ada nyainya, ada khusus pesantren perempuan, anak-anak perempuan tuh datang ke pesantren biasa saja sampai mereka jadi kiai, dan itu bukan sesuatu yang aneh di Indonesia, itu biasa saja. Katanya banyak yang perempuan-perempuan yang tidak sekolah. Kalau zaman itu, zaman Kartini abad 19, bukan cuma perempuan yang tidak sekolah, itu laki-laki juga banyak tidak sekolah gitu. Jadi salah lihatnya itu. Lo coba lihat tuh, yang tidak pergi ke sekolah itu bukan cuma perempuan, sama laki-laki juga begitu. Masalahnya zaman itu memang sedang situasi sangat luar biasa ditekan oleh kolonial, jadi mereka tidak menghendaki rakyat-rakyat biasa itu, London itu bersekolah. Kalau laki-laki agak gede sedikit diambil untuk kerja paksa kan, bantu bapaknya, bantu apanya. Perempuan ya tentu saja, laki-laki aja sekolah, apalagi perempuan apalagi kan gitu ya. Nah makanya saya kira cerita Kartini itu sebetulnya cerita yang terlalu banyak ininya didramatisir, kalau kata anak muda sekarang lebay itu. Nah, ini ada di Indonesia. Maka sebetulnya konsep emansipasi, gender equality itu konsep yang absurd di Indonesia, itu nggak cocok. Mungkin kalau itu di Eropa cocok ya silakanlah di Eropa, tapi nggak usah bawa ke Indonesia. Makanya ketika gender equality ke Indonesia diimpor, kemudian dipaksakan di mana-mana, kan yang terjadi keanehan. Itu kok jadi aneh ya, gender equality segala macam. Padahal kan di Indonesia tidak ada problem gender sama sekali. Itu hanya terjadi di kalangan feodal Jawa saja. Nah, bahkan di bangsawan-bangsawan yang lain ya, di Sumatera di mana itu tidak terjadi hal seperti yang terjadi di dalam ceritanya Kartini itu. Nah itu contoh-contoh lah semacam itu ya. Tapi kita bisa simpulkan bahwa dalam sejarah Indonesia ini Islam sengaja tidak diberi porsi. Nah maka diantara salah satu tugas penting sejarawan Muslim Indonesia hari ini adalah bagaimana membuat Islamic mainstreaming di dalam sejarah Islam atau sejarah Indonesia itu. Jadi kita harus berusaha sedemikian rupa dengan satu perjuangan ilmiah yang sangat berat untuk menunjukkan bahwa Islam itu penting dalam sejarah Indonesia, baik itu sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah sosial, dan semua aspek dalam sejarah Indonesia, sampai kita nanti bisa menjadi menjadi tuan rumah nih di negeri sendiri. Jangan sampai dianggap sebagai tamu ya, orang asing di rumah sendiri. Nah kira-kira itu beberapa hal. Tentu untuk menjelaskan tentang bagaimana peran Islam di Indonesia ini masih butuh waktu yang cukup panjang, tetapi secara umum garis besar mengenai apa yang menjadi problem dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia, seperti itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.